Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tessa Putri di program Ikonisya TV, kumpulan obrolan mahasiswa. Nah, hari ini tuh kita ketemu sama salah satu mahasiswa UI, ukti-ukti yang Masya Allah yang sedang bersama kita. Boleh kenalkan diri, mbaknya, mbak siapa, dengan mbak siapa, jurusannya apa, dari mana? Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nama aku Fatimah Azhara, biasa dipanggil Faza, dari Hukum Islam International Program 2022. Asalnya dari mana? Asalnya dari Prambanan, deket aja sih. Berarti manggilnya Faza ya ini ya? Iya, Faza. Faza. Faza dapat dari mana tuh Faza? Faza itu akronim ya? Oh iya. Fatimah Azhara, Faza. Faza. Karena berhubung nama saya itu pasaran. Gitu. Insya Allah ya, namanya tokoh ya. Jurusannya tadi ahwal asasiyah atau hukum Islam, itu ngomongin apa sih? Pelajarannya apa? Bahas apa? Oke, dia bahas tentu saja hukum ya, hukum keluarga Islam lebih spesifiknya. Jadi kita bahas tentang hukum-hukum yang Islami gitu. Nanti kalau lulus tuh kemana arah prospek kerjanya kemana? Oke, bisa hakim, bisa konsultan syariah, pebisnis juga bisa, bisa bikin sekolah atau apa aja bisa. Oke. Yeah. Mbak Faza nih gimana ceritanya masuk UII? Jalur apa sih kemarin masuk UII-nya? Oke, alhamdulillah aku tuh salah satu penerima beasiswa 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, lewat jalur itu kemarin sih masuknya. Berarti sekarang sampai lulus itu beasiswanya? Iya, sampai lulus beasiswanya. Bahkan dapat duit kan ya. Oh gitu. Gitu ya teman-teman, ada namanya beasiswa UI, di UI ada beasiswa Hafiz ya. Itu cara masuknya gimana sih? Cara masuknya beasiswa UI, beasiswa Hafiz itu? Kalau beasiswa Hafiz yang pertama ya of course harus punya hafalan dong. Dan mungkin entah nanti 30 juz atau 15 juz. Oh, setengahnya ya. Ada yang setengahnya. Iya, ada yang setengahnya. Bedanya apa sama yang 30 juz nantinya? Bedanya di ya apa namanya fasilitas yang dikasih. Kalau misalkan 30 itu dapat uang saku. Kalau 15 nggak dapat. Tapi selain itu sama semua sih. For all. Oh iya. Dulu basicnya kemana? Dari mana basic sekolahnya tuh? Maksudnya background sekolahnya apa dulu? Aku tuh lulusan Bina Madani Putri di Magelang ya teman-teman semuanya. Oh iya. Itu basicnya tahfidz dan bahasa Arab. Gitu. Berarti jago bahasa Arabnya nih? Always learn. Bahasa Arab tapi pakai bahasa Inggris ini. Boleh praktekin nggak bahasa Arabnya? Ngomong apa aja? Ngomong apa ya? Anta jamilah jiddan. Oh, syukran. Anti salah. Anti jamilah jiddan. Nggak bahasa, nanti ada subtitlenya teman-teman. Kalau mau dengar nanti. Wah, Masya Allah ya bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggris juga jago tadi ya, karena international program ya di UI. Iya, international program. Kalau international program kayak gitu, berarti mahasiswanya ada yang dari luar negeri gitu nggak? Ada teman aku satu dari Thailand ya. Thailand? Iya, Thailand. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Oke. Aduh, kenapa nih? Ya kan nanya ya international program ahwal asasiyah gitu lah, pelajaran agama gitu dari luar negeri kayak gitu. Terus kemarin tuh saya tuh denger ya, katanya Faza tuh awal-awal masuk kuliah, ini kan sekarang 2022 masuknya kan, tahun pertama berarti kuliah. Tahun pertama. Tuh katanya Faza tuh jadi moderator, jadi MC, jadi translator katanya. Itu gimana sih caranya kok bisa punya ini ikut kayak gitu, maksudnya dipanggil kerja jadi atau freelance jadi MC, moderator, translator kayak gitu. Sebenarnya jadi MC atau moderator, translator gitu, aku udah hobi dari SMP, SMA gitu. Jadi suka aja nge-MC di moderator gitu. Ya kalau dibayar alhamdulillah gitu aja. Jadi emang suka aja gitu. Tapi di luar kampus juga ada kan beberapa kali kalau iya, ada. Itu dengar-dengarnya ya, ini dengar-dengar ya. Ada bisik-bisik gitu. Berarti skill yang didapat tadi udah dibawaan dari pondok dulu ya, maksudnya bisa MC, terus juga moderator dan lalala itu tadi. Iya, benar. Cocoknya kamu ya masuk komunikasi dibandingkan aku kayaknya. Enggak lah. Jadi bisa jadi translator itu gimana ceritanya, translator gitu? Iya, kalau itu juga beberapa kali aja, nggak sampai acara besar. Kalau MC kan benar-benar acara formal. Kalau translator tuh sering misalkan ada tamu aja, terus jadi translator. Bahkan di rumah dulu. Di rumah itu pernah ada jamaah. Jadi orang tua aku tuh misalkan ngaji jamaah apa gitu. Nanti ada dari Bangladesh atau dari Malaysia. Itu kan mereka speak English ya biasanya tuh. Kalau nggak Arab juga ada sih. Nah itu dari situ gitu. Manfaat banget deh berarti ya, bisa bahasa Arab, bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu. Manfaat banget. Iya. Kalau selama kuliah ini kan baru awal nih semester pertama, semester 2 ya.
Iya, naik semester 3. Naik semester 3. Itu kegiatan ngapain aja selama kuliah ini? Ikut organisasi kah atau mahasiswa apa nih istilahnya? Kura-kura ya? Atau kupu-kupu? Oh iya. Oke. Gimana kegiatan ngapain aja Faza selama Kuliah ya? Oke, aku kuliah, selain kuliah ya, kata orang kan kuliah number one ya. Insya Allah number one. Insya Allah ya. Harus tetap fokus. Selain kuliah, karena kuliah aku tuh ya semester pertama, semester awal kan masih dasar gitu. Jadi dibilang cukup banyak waktu luang. Jadi aku selain kuliah, aku juga ada ngajar. Terus aku ada ikut kelas-kelas juga, kelas-kelas online. Aku ada jualan juga, dan aku juga ikut organisasi. Oke, itu mau diomongin yang dari mana tuh? Organisasinya apa aja nih? Organisasi dulu. Kampus? Oke, karena aku masuk lewat PHA ya, itu wajib ikut namanya Hawasi. Pasti pada tahu dong, Hawasi ya kan teman-teman? Tahu nih, belum teman-teman semua, Hawasi. Oke, Hawasi itu organisasi di UII, Hafidz-Hafidzoh mahasiswa UII. Oh iya, terus itu apa lagi? Selain itu aku juga ikut laboratorium mahasiswa atau LEPMA. Terus ada El Markazi. Terus tergabung juga di salah satu divisi di Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam. Markom. FIAI berarti ya? Markom FIAI. Oh, itu sibuk banget ya? Ya, lumayan. Iya. Terus tadi dibilangnya kata Faza, jualan, punya usaha juga, punya bisnis juga. Punya bisnis. Kayak ini ya? Produknya? Iya, ini teman-teman semuanya. Kita spill dikit-dikit ya. Ini apa? Boleh jelaskan deh, ini sebenarnya apa sih? Ini apa nih, kayak berbotol? Apakah berwarna-warni? Warna-warni. Oke, ini produk susu ya semuanya. Jadi aku tuh ada sama kakakku produksi susu murni rasa. Ada 8 rasa, ini kita pajang 4 doang ya. Nah, ini susu murni jelly 10 ribuan, di kampus namanya Nanmilk. Nah, kita dulu awal-awal bisnis tuh aku jualan ini sama kakak, jadi nerusin bisnisnya kakak. Gitu. Jadi dulu jualan itu sebulan bisa 1000 botol, 800 botol, sebulan. 600. Wah, mantap. Itu cara pemasaran gimana? Aku jujur gimana? Cuma lewat WA sama IG aja. Oh, dan kebetulan, bukan kebetulan ya, alhamdulillah, aku ada adik kan. Nah, adik itu di pesantren. Jadi kita itu nyetok, kita bawa susu ke pesantren sama pesantrenku yang lama di Bina Madani. Bawa 300, bawa 200. Gitu habis. Kadang kadang belum ada pesanan, jadi selalu habis. Tapi kayak katanya terkenal juga di kampus juga, kan banyak yang tahu deh kayaknya. Iya, bahkan aku berani pasang tagline tuh Nanmilk, susu bestseller kampus. Wah, karena nggak ada lagi? Apa karena gimana nih? Karena doa sih sebenarnya itu. Oh, doa. Oh iya. Ya, dan alhamdulillah bestseller juga. Menurutku dengan waktu itu aku masih awal-awal, aku nggak pernah jualan gitu ya. Itu lumayan banyak yang tertarik beli gitu. Bahkan kalau misalkan Mbak buka get kontak nomorku, itu tuh penjual susu Nanmilk gitu. Ya, karena saya penjual susu gitu. Terus selain itu tadi ada usaha apa lagi selain susu ya? Aku ada di F&B juga, itu catering. Jadi masak sendiri apa gimana? Enggak. Aku kalau masak kurang jago. Kasihan nanti keracunan yang makan. Oh iya. Terus itu gimana bisa kurang jago masak tapi jualan makanan atau gimana tuh? Kerja cerdas. Kita mempekerjakan orang. Kita nggak boleh capek. Ya, jadi ada kenalan dekat sini ya, ibunya itu pintar masak, masya Allah. Kita rekrut. Jadi untuk jadi kokinya lah di catering kita gitu. Dan aku sebenarnya kemarin itu catering Ramadan ya kemarin. Cuma sampai sekarang masih ada beberapa pesanan yang masuk masih. Jadi aku lihat peluang bahwa Ramadan nih orang-orang bukber, ya kan? Orang-orang pasti makan gitu loh, pas buka puasa, dan mereka tuh biasanya makan bareng, pasti pengen cari makanan apapun karena namanya orang puasa ya, pasti pinginan lah. Jadi aku buka tuh catering, wah lumayan banget. Padahal aku maksudnya bukan siapa-siapa, orang nggak tahu aku suka masak atau enggak, enak atau enggak, tapi orang percaya aja pesan di aku dengan banyak catering di luar sana gitu loh. Karena kemarin aku tuh pasang kayak slogan tuh gini, makan apa aja suka-suka, berapa aja gitu. Jadi terserah mereka mau makan apa aja bisa dengan budget berapa aja. Oh iya itu gitu. Jadi masuk ke semua lini ya, yang mahal bisa, murah bisa gitu ya. Iya. Benar. Apa namanya? Nama cateringnya apa itu Faza? Namanya Mima Foods. Oh, Mima Foods. Itu bisa dapat di mana nih kalau teman-teman mau pesen misalnya atau pesen susunya kemana nih? Ada kontaknya atau apa? Kalau Mima Foods sendiri, aku sebenarnya ada Instagram juga seperti Nanmilk, tapi belum diurus banget. Kalau Nanmilk bisa buka nanmilk.id teman-teman.
atau cateringnya, atau bisa hubungin ke nomor aku di bawah ini. Ya nanti kita cantumin di deskripsi box ya teman-teman kalau ada yang mau beli Iya. dan nyobain. Tapi kayaknya udah banyak yang nyobain deh ya. Oh banyak banget. Ya, repurchase Jadi, juga kan ya. mulai tua sampai anak-anak semuanya pernah nyoba. Tua, yang tua berarti orang-orang yang pasarnya gimana tuh? Kalau yang tua kan nggak ada kontaknya tuh, gimana tuh? Oke, jadi aku tuh tinggal di perumahan. Mm-mm. Perumahan Gria Perwita Wisata. Di situ tuh ada lapaknya gitu loh, lapak jualan gitu. Jadi aku masuk ke situ, terus ya udah buka aja. Siapa yang mau beli nih, gratis ongkir diantar. Nah, mulai dari situ kenal tuh customer banyak yang dari sana. Gitu. Boleh nggak sih Faza spill dikit aja income-nya, maksudnya disebutin digitnya berapa gitu, boleh nggak? Kalau boleh nih, kalau boleh. Tapi kalau keberatan juga nggak apa-apa. Oke, income aku nggak pasti sih, Mbak. Oh iya, ya pedagang ya. Dulu Pembisnis, ya. pernah sebulan itu 3 juta pernah. Insya Allah, udah lebih dari UMR kok. Jadi jualan sama ngajar. Insya Allah, iya, iya. Alhamdulillah kalau lagi ikut lomba, alhamdulillah banget. Dapat banyak biasanya. Oh iya nih teman-teman, baru dapat info tadi tuh, baru banget ya tadi pagi diinfoin katanya Faza habis menang lomba ya. Lomba apa tuh? Lomba kecil kok. Lomba kecil apa? Lomba apa? Lomba Hifdzul Quran sama tafsir Quran dua mata lomba. Iya. Dua-duanya menang. Menang alhamdulillah. Masya Allah. Udah sering ikut lomba-lomba kayak gitu? Iya alhamdulillah. Nggak sering sih. Udah sering. Beberapa kali. Iya kan baru awal-awal kuliah ya. Ini nextnya apa tuh kalau dari hafalan tuh? Al-Markazi ya apa gimana? Al-Markazi kan menaungi kan buat lomba-lomba kayak gitu. Iya. Kemarin masuk Al-Markazi bersyukur banget sih. Jadi tahu banyak lomba itu dari Al-Markazi. Iya, iya. Linear gitulah. Jadi ada tujuan ke arah sana, mau ikut Iya. terus lomba ke sana. Iya, sebenarnya aku kalau ikut organisasi, aku tuh riset dulu. Dan aku tanya sama kakakku yang alumni UI juga kedokteran, ini bagus nggak organisasinya? Ini nggak ngasihin duit nggak gitu. Oh, oke. Jujur aku lumayan kapitalis ya. Iya. Nggak apa-apa. Berarti maksudnya untuk Faza yang umurnya sekarang berapa Za kira-kira? Sekarang aku 20. 20 tahun udah punya income gitu, punya pekerjaan sampingan, juga kuliah juga lancar juga, organisasi juga, nggak cuman jualan aja tapi organisasi juga jalan juga. Organisasi juga berat-berat semua gitu ya, sibuk-sibuk semua juga. Itu bagi waktunya gimana Faza selama sehari-harinya gimana selama 1 tahun kuliah ini? Aku beberapa kali lumayan keteteran sih, tapi as far ya kehandle gitu. Untuk kuliah kan memang tidak padat ya, jadi aku banyak banget waktu luang kalau dari kuliah. Kalau ngajar sendiri, aku ngajar online sama offline. Kalau offline ini aku punya les private namanya Full Senyum. Itu aku ngajar mulai dari TK sampai SMP, semua mata pelajaran. Nah itu aku offline-nya di situ, sama aku ngajar tahsin di masjid gitu, TPA. Nah kalau online kan online gitu. Nah kalau misalkan ngajar itu aku bisa nyesuaiin. Kalau ngajar misalkan harusnya jadwal anak ini Selasa sore, tapi aku ternyata ada rapat organisasi, aku pindah. Kalau ngajar itu terserah aku kalau ngajar. Fleksibel gitu. Ya. Karena alhamdulillah aku nggak terikat lembaga gitu loh. Lembaga jadi, sendiri. Aku bikin sendiri. Kalau online aku terikat lembaga, tapi kalau online malah lebih mudah atau lebih fleksibel kalau online. Saya dengan murid gitu. Jadi mau kapan Bu, mau kapan Mbak Ukti gitu. Nyesuaiin. Itu kalau buat ngajar. Kalau kuliah so pasti nomor 1 ya, kayak gitu. Terus apalagi tadi ya, ngajar ya, jualan. Kalau jualan juga, jualan aku jarang-jarang. Karena aku sebenarnya jualan itu mut-mutan Mbak. Oh iya. Jadi kalau lagi mau jualan gitu. Oh iya. Kalau enggak. Tapi kalau susu ini teman-teman semuanya, aku jualan tiap hari Jumat di Masjid Uril Albab ya. Buat yang mau datang aja. Oh, berarti di situ ada stand-nya? Apa? Ada stand boleh. Di masjid setelah Jumatan ya teman-teman, kalau ada yang mau beli langsung tanpa diantar, bisa diantar juga? Bisa dong, gratis ongkir dong. Gratis ongkir juga? Iya, Jakarta sekitarnya tapi. Iya, oke. Ya. Dengan semua yang udah Faza lakuin ini sebenarnya tujuannya apa sih? Maksudnya sibuk kayak gini, sibuk organisasi, sibuk jualan juga, ngajar juga, terus juga aktif gitu, disuruh jadi apa, diminta jadi apa, MC atau apa gitu. Tetap sebenarnya ngapain sih, itu tujuannya apa gitu? Jujur ya Mbak nih, aku masuk kuliah ini, kuliah umum ya. Itu tantangan yang berat dan besar banget buat aku, yang lulusan pondok, dimana di pondok itu comfort zone, orang-orangnya homogen,
mereka dengan pengajar yang sama, guru yang sama. Oh, Terus iya. aku ke lingkungan yang heterogen, yang banyak banget orang dengan banyak sifat yang aku nggak tahu, karena aku tuh orangnya jujur gampang kebawa orang gitu. Jadi tujuan aku kenapa sih aku kegiatannya banyak banget kan, padahal kalau kuliah luang tinggal pulang tidur nonton enak kan, kenapa aku malah bersusah-susah bermalu-malu buat jualan kayak gitu loh, kan itu mengorbankan gengsi juga ya. Oh iya, benar. Jadi memang manusia itu ketika nggak diisi dengan kebaikan pasti diisi keburukan. Udah itu aja. Oh iya, iya. Jadi semua waktu aku pengennya aku isi dengan hal yang bermanfaat dan aku bertemu dengan orang-orang baik gitu. Jadi misalkan dari organisasi aku lihat ini toksik nggak ya organisasinya, ini lebih banyak mudarat atau manfaatnya ya, jualan ini juga ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya ya, ngajar masuk semuanya. Aku pengen karena aku udah bebas gitu, kalau di pondokan diatur banget, aku pengen membatasi diriku buat limitasi. Kamu harus ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, sibuk dengan hal yang bermanfaat, ketemu orang yang nambah value gitu. Karena kan kalau kita luang kita bisa aja loh ngeiyain orang nongkrong yuk gitu. Jalan-jalan, traveling kemana, tapi nol manfaatnya. Kita bisa sebenarnya. Aku gitu aja sih sebenarnya. Jadi traveling suka? Suka banget. Oh, suka. Tapi aku keinget sih, jadi aku pernah kajian Ustaz Nana Ataki. Iya. Kita tuh traveling harus, oleh-olehnya harus ada. Bukan cuma oleh-oleh barang, makanan, enggak. Tapi oleh-oleh berupa insight, terus habis itu oleh-oleh ilmu, oleh-oleh ketemu orang-orang baik, itu harus ada. Jadi sebelum kita traveling, kita bisa menilai gitu loh, Mbak. Nanti ini travelingnya bawa manfaat nggak ya? Apa banyak mudaratnya? Nanti yang kita bawa apa ya pas pulang? Apakah ada hikmahnya? Aku gitu prinsip travelingnya. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Faza ini di usianya yang masih muda, 20 tahun, tahun pertama kuliah juga gitu, udah banyak kegiatannya. Udah ada rancangan kemana-mana nih nggak? Maksudnya ini habis ini kemana, habis lulus kemana, ini udah ada rancangan apa, bakal melanjutkan usahanya atau bakal jadi apa tadi prospek kerjanya HIUI itu? Ya, ada ada rancangannya. Oke. Iya. Nah, dengan segudang kegiatan tadi nih, kan Faza juga punya tanggung jawab kali ya, tanggung jawab untuk menghafal Quran, karena biasanya kan hafizah itu kan mereka punya komitmen seumur hidup kan ya, menjaga hafalan. Itu gimana tuh tipsnya biar tetap menjaga hafalannya di lingkungan yang sangat beragam ini, dengan kegiatan yang juga banyak banget tadi gitu. Gimana, ada nggak kiat-kiatnya nih buat teman-teman apa gitu? Oke. Ngomongin hafalan berat ya. Iya. Berat banget jujur. Apalagi 30 itu benar-benar hal yang nggak mudah. Kalau murojaah aku ada banyak cara sih sebenarnya, tapi salah satunya kalau buat kalian yang juga mungkin menghafal ya dan punya hafalan mungkin nggak cuma 1-2 juz, itu aku petain hafalan aku. Biasanya ada hafalan yang mudah, maksudnya yang lumayan mudah buat kita, atau yang sulit, aku namain itkoni. Nah kalau yang mudah ini aku biasanya murojaah misalkan ketika perjalanan ke kampus, naik motor, istirahat kampus, jalan kemana, misalkan kita mau belanja nih, udah di jalan, coba. Kalau enggak, aku rumahnya Prambanan, dari kampus 30 menit, oh itu lumayan bisa dapat 1 juz di jalan, itu ya juz mudah. Atau pas mau tidur, pokoknya pas sambil ngapain lah, jemur baju apa, tapi kan aku nggak nyuci ya, bawa pulang. Pokoknya sambil, hafalan sambil gitu lah. Tapi kalau yang susah, kita luangin waktu, bener-bener luangin waktu. Pokoknya nggak harus sehari itu ada kita murojaah hafalan susah, enggak. Pokoknya kalau punya waktu luang, ayo 1 jam 2 jam baca, benar-benar baca gitu. Selain itu aku juga kemarin kalau ada waktu luang aku tuh ada daurah dekat sini namanya Ayatuna. Jadi aku di situ ngulang hafalan 30 juz, terus tasmi sekali duduk 30 juz. Itu buat apa ya? Recall lagi hafalanku gitu, yang udah kemana-mana nggak tahu di mana gitu. Selain itu teman-teman bisa juga setoran online. Alhamdulillah aku ada 3 guru untuk setoran online-nya, guru kiroat. Nah itu aku juga di situ. Dan kemudian ngajar. Ini jangan ditinggalin ya teman-teman semua yang punya hafalan. Kalian harus ngajar Al-Quran. Entah itu TPA, ngajar tahsin ibu-ibu kan banyak tuh ya di masjid-masjid ya. Benar. Kayak gitu, ngajar online itu banyak banget platform yang dia itu untuk pengajaran Al-Quran. Gitu. Salah satunya aku ngajar di Axel Learning Academy. Itu punya angkatanku. Jadi angkatanku SMA kita bikin bareng-bareng. Kita ngerintis Axel Learning Academy itu untuk pembelajaran Al-Quran. Wow. Gitu. Selain itu yang terakhir kata aku, kalian harus ikut lomba untuk recall hafalan lagi. Jadi jangan meniatkan buat dapat fee-nya ya. Tapi ya buat nguji hafalan kita. Dan kalau misalkan lomba kan kita juga diuji public speaking-nya toh. Di depan mentalnya kita diuji, hafalan diuji.
Nah itu bagus banget gitu. Jadi jangan sampai nggak lomba, kata aku. Gitu teman-teman. Kalau jualan sendiri ada nggak tipsnya nih buat orang-orang yang wacana buat mau mulai tapi belum juga mulai itu gimana sih biar mulai dulu, atau langkah awalnya gimana, atau mempertahankan usahanya biar tetap running gitu bisnisnya, gimana, ada nggak tipsnya dari Faza? Oke, tipsnya ya mulai. Jangan ragu, mulai. Karena aku tuh pernah lihat PT nih, seorang bapak-bapak yang diwawancarain, bapak baru mulai jualan ya? Iya. Bapak yakin tuh laku? Iya, saya yakin. Kenapa Bapak yakin banget? Karena orang-orang belum tahu jualannya Bapak. Mereka belum pernah merasakan, mereka belum tahu Bapak itu siapa. Loh, Mas, kalau ada penjual kan pasti ada pembeli. Itu logikanya. Bener nggak? Iya. Kalau kita jadi seorang penjual, pasti ada pembeli, yakin. Dan yang mana jualan itu kan juga salah satu pintu rezeki ya, yang disebut dalam hadis. Gitu, itu berdagang gitu. Jadi jangan ragulah. Ayolah, kita nggak usah mikir siapa yang ada yang beli, ada temen deket bestie pasti beli lah, nggak ketan 1-2 gitu. Misal belum paham nih cara bangun-bangun, misalnya belum tahu nih brandingnya apa segala macam, gimana tuh Za kira-kira? Misalnya aku mau jual ini tapi aku nggak tahu, aku cuma mau jual ini doang tapi aku nggak tahu brandingnya gimana, marketingnya gimana, atau bikin desain apa, konsepnya jualannya apa gitu gimana? Nggak usah mikir itu dulu, yang penting produknya ada. Kita tahu produknya halal dan thayyiban, kita tahu jasa yang kita tawarkan itu baik, bermanfaat, udah laksanakan gitu. Nggak perlu mikir packaging dulu, nggak perlu mikir, aduh harus bikin Instagram yang bagus, yang estetik. Nanti udah jualan aja dulu. Karena itu iya ya, kebanyakan itu tuh karena kita terlalu ini ke idealnya kita gimana gitu, makanya nggak mulai-mulai. Iya, betul. Itu, ya. Ini yang beli kan awal-awal juga teman-teman kelas aja. Oh, awal-awal teman-teman kelas, saudara. Gitu. Sampai akhirnya ribuan jualan, sampai ribuan biasanya botol. Maksa Umi juga, Mi belilah Mi, itu padahal ibu saya sendiri, saya paksa beli. Saking kayak biar banyak gitu loh pembelinya. Udah mulai aja gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Za, ke depannya rencananya Faza tuh apa nih buat bisnisnya? Apa ada kolaborasi atau ngeluarin bisnis baru lagi mungkin? Sama kuliahnya nih, kuliahnya mau ngapain lagi? Mungkin ikutin apa kayak gitu, ada nggak? Boleh dong share teman-teman. Oke. Untuk bisnis ini yang pasti aku mau lanjutin dan mau digedein ya sama kita. Untuk susu Nan Milk ini kedepannya ya kita pengen sampai punya toko, franchise gitu, masuk kita distribusinya lebih luas seperti kayak ke resto-resto, kafe-kafe, ada ini Nan Milk gitu. Dan mungkin ini bisa jadi susu yang tahan lama karena ini kan dia harus dingin ya. Kita rencananya nanti pengen diurus itu biar lebih awet gitu. Dan ini alhamdulillah udah ada sertifikasi halalnya. Wah, Masya Allah. Udah aman berarti dikonsumsi siapa aja ya? Iya, aman. Sebelum ada juga aman. Iya, kan maksudnya kalau udah ada sertifikasi halalnya jadi lebih yakin ada, gitu ya. Under license lah gitu. Iya. Nah, ini juga kita mau ngurus PIRT dan kawan-kawannya lagi proses insya Allah. Sama juga cateringnya juga gitu. Kalau catering aku juga rencana pengen lebih luas lagi distribusinya. Termasuk aku udah, kalau kemarin kan cuma catering Ramadan yang bebas gitu ya, udah siapa aja bisa aku tawarin. Kalau ini aku mencoba masuk ke kampus. Jadi kemarin sempat itu Markom, karena aku Markom ada kunjungan itu kan, kunjungan ke kampus itu dari catering aku makannya gitu. Jadi aku mau masuk ke ranah kampus gitu. Siapa tahu kan nanti langganan kampusnya gitu. Jadi kedepannya bisa lebih luas lagi lah distribusinya gitu. Dan kalau usaha baru sebenarnya aku ada kepikiran sih. Aku pengen open just tip, pengen jadi mbak-mbak just tip. Wah, iya. Pengen packing gitu pakai bubble wrap. Wah, seru itu. Ya, rencananya aku tuh kemarin mau just tip barang Mesir. Kakakku kan kuliah di Mesir. Nah, kita mau just tip barang Mesir. Itu baru rencana. Jadi rencana ke depannya ya. Semoga bisa terrealisasikan ya. Amin. Kalau kuliahnya gimana nih? Ada nggak yang mau diikutin lagi atau apa ya? Ini kan baru tahun pertama nih kan, masih ada berapa lama lagi gitu. Kalau kuliah aspar buat organisasi aku mencukupkan itu dulu sampai nanti selesai jabatannya, baru nanti pindah ke organisasi lain. Kalau kuliah di kelas ya kita pertahankanlah prestasinya gitu, pertahankan IP yang udah didapetin gitu. Kalau misalkan untuk kedepannya aku tuh sebenarnya kalau misalkan dapat informasi sesuatu menarik, aku tuh langsung pengen. Jadi keinginanku tuh sebenarnya banyak. Kayak ada info ISMA, aku tergiur, aku mau ISMA. Ada info PKM, aku mau PKM, PMM, M2W. Ada organisasi MUN, ISEC, aku pengen semuanya gitu.
kayak gitu ya, biar aku juga targetnya tuh nggak mau KKN sama skripsi. Jadi iya. apapun yang bisa dilakukan untuk mengkonversi gitu. Termasuk sekarang aku lagi suka banget penelitian. Ada penelitian. Kemarin itu kolaborasi sama teman dan dosen itu untuk diterbitin di jurnal fakultas. Wah. Gitu. Dan ini juga lagi ada 2 paper lagi yang lagi on the way untuk ikut international conference. Doanya ya semuanya semoga lancar. Ya, insya Allah lulus masuk tinggal cari dana aja. Ya, itu aja sih. Sebenarnya banyak, tapi itu aja dulu. Ya, kalau bisa aku simpulin nih, Faza nih sebenarnya adalah anak yang nggak mau berhenti bergerak ya. Maksudnya tingkat keingintahuannya tinggi banget gitu, pengen nyoba ini itu. Terus katanya kalau nggak salah tuh pernah ada postingannya Faza lagi naik kuda. Iya kan? Pernah kan ya? Iya teman-teman. Aku hobi banget berkuda, suka banget. Wow. Sesuka itu. Sampai aku tuh pernah kayak, nih kalau bisa gue nikahin nih kuda. Kudanya, bukan mas. Saking karena aku ya suka banget sama kuda gitu loh. Wow. Iya. Nggak kerasa nih udah panjang banget nih obrolan kita, Masya Allah banget. Insya Allah bermanfaat dan sangat insightful ya buat teman-teman yang nonton gitu, tentang bisnis, tentang perkuliahan, organisasi juga, hobi juga, terus juga hafalan Quran juga, terus kemampuan bahasa asing dan skill-skill yang tadi itu yang bisa dimanfaatkan kapan dibutuhkan, MC, moderator, translator kayak gitu-gitu. Insya Allah sekali. Kita doakan Mbak Faza bisa mencapai yang diharapkan tadi ya, terrealisasi semua keinginannya. Terus teman-teman kalau ada yang mau tahu lebih lanjut lagi, boleh mau kemana Reza? Kalau teman-teman mau nanya-nanya atau mau kepo nih, kamu kasarannya gimana, lihat di mana nih bisa lihat? Oke, bisa lihat Instagram aku di @fa_z18. Iya. Gitu aja. Kalau ini bisnisnya, teman-teman kalau mau beli nih atau mau pesan cateringnya kemana nih Za? Oke, bisa ke IG nanmilk.id atau mimafoodsjk, dan bisa juga DM di Instagram aku atau ke WA aja juga bisa. Oke, nanti IG-nya, IG usahanya, IG Fazanya nanti kita bakal tulisin di description box juga, teman-teman boleh lihat langsung. Sekian dari kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.